Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih kemarin yang sudah mengerjakan evaluasi pembelajaran 1. Nah, kali ini Bu Guru akan menjelaskan dan membahasnya. Perhatikan baik-baik ya. Langsung saja pertanyaan nomor 1. Sebutkan fungsi tulang. Oke, fungsi tulang yang pertama adalah sebagai pondasi tubuh. Yang kedua, melindungi organ-organ vital di dalam tubuh. Yang ketiga, menyimpan kalsium. Dan yang keempat, memproduksi sel darah. Kalau kamu hanya menyebutkan 3, maka dibenarkan ya. Selanjutnya, jelaskan komponen yang termasuk ke dalam sistem gerak pada manusia. Anak-anak, pertanyaannya di sini adalah komponen yang termasuk ya. Maka jawabannya yang pertama yaitu tendon atau jaringan keras yang berfungsi untuk menghubungkan otot ke tulang. Selanjutnya ada ligamen, yaitu jaringan keras yang menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lain. Selanjutnya ada tulang rawan, yaitu ujung dari 2 tulang yang membentuk sendi dikelilingi oleh tulang rawan. Selanjutnya komponennya adalah saraf, berfungsi untuk mengontrol kontraksi otot skeletal serta menginterpretasikan rangsangan. Dan yang terakhir adalah bursae, suatu kantung berisi cairan yang bertindak sebagai bantalan dan mengurangi gesekan di permukaan organ tubuh yang bergerak. Nah, teman-teman, jika kalian menjawabnya tidak dijelaskan, maka diberi nilai setengah. Selanjutnya, nomor 3. Apa fungsi saraf secara umum? Ini mudah sekali ya, teman-teman. Fungsi saraf secara umum adalah berfungsi untuk mengontrol kontraksi otot skeletal serta menginterpretasikan rangsangan. Lanjut ke nomor 4, perhatikan gambar, jenis sendi apakah yang bekerja pada gambar di samping? Berikan alasanmu. Oke, perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah sendi yang bekerja pada tulang atas, tulang lengan atas, dan tulang lengan bawah, yaitu tepatnya pada tulang siku. Nah, ini sendi apa ya teman-teman? Ingat yang di sini yang ditanyakan adalah jenis sendinya. Oke, jawabannya adalah ya, sendi yang bekerja pada gambar tersebut adalah sendi engsel. Mengapa demikian? Karena bisa terlihat di situ ya, sendi engsel itu bekerja dengan gerakan satu arah. Nah, di gambar itu juga terjadi gerakan hanya satu arah saja, maka disebut dengan sendi engsel. Kalau kamu mempunyai jawaban yang mirip, maka dibetulkan. Jika bingung, boleh ditanyakan ke Bu Guru. Selanjutnya, nomor 5, pada saat kita melakukan senam, kita banyak melakukan gerakan dengan kerja otot yang berbeda-beda. Salah satunya adalah pada saat melakukan gerakan menundukkan kepala, berarti otot sedang melakukan gerakan apa? Oke, jawabannya adalah ingat teman-teman, gerakan menundukkan kepala pada saat melakukan senam merupakan contoh gerakan depresi, yaitu kerja otot ke bawah. Sedangkan kebalikannya dari depresi, yaitu gerakan kerja otot ke atas disebut gerak elevasi. Jadi, kalau kepala kita sedang menengadah ke atas disebut elevasi, sedangkan ketika kepala kita sedang menundukkan kepala ke bawah disebut gerakan depresi. Selanjutnya, nomor 6, apa saja yang perlu diperhatikan ketika bersepeda? Oke, teman-teman, ini berdasarkan bacaan ya. Bacaannya kemarin sudah ada di buku, yaitu yang berjudul Hal yang perlu diperhatikan saat bersepeda. Jawabannya yang pertama, perhatikan irama dayungan. Yang kedua, ubah posisi tubuh. Yang ketiga, bersepeda untuk menguruskan badan, mengolah otot, dan memastikan sepedamu sesuai untukmu. Jika kamu menjawab hanya 3 poin saja, maka dibenarkan.
Selanjutnya masih berdasarkan bacaan nomor 7, berapa irama dayungan yang baik saat bersepeda? Ya, irama dayungan yang baik saat bersepeda itu berkisar antara 60 sampai 80 putaran per menit. Ini ada di dalam bacaan ya teman-teman ya. Selanjutnya nomor 8, mengapa bersepeda di jalan yang menanjak rasanya lebih berat daripada mengayuh sepeda di jalan datar? Nah, ini memang tidak ada di bacaan, tetapi ini ada hubungannya dengan pembelajaran gaya yang ada di kelas 4, teman-teman. Nah, jawabannya adalah karena pada saat jalan menanjak, gerakan akan melawan, ini melawan ya, bukan melayan, akan melawan gaya gravitasi sehingga gaya gesek yang dihasilkan pun lebih besar dan menyebabkan usaha untuk mengayuh sepeda lebih besar. Intinya adalah gaya geseknya ketika kita berjalan, ketika kita bersepeda melawan gravitasi, karena gravitasi itu kan ke bawah ya teman-teman. Sementara ketika kita menanjak itu gerakan kita ke atas, berarti kita melawan gravitasi. Nah, sehingga gaya geseknya lebih besar dan usahanya pun menjadi lebih besar. Ini adalah soal di kelas 4 sebetulnya ya. Selanjutnya nomor 9, mengapa kita perlu menghindari berpegangan pada bagian melengkung setang untuk waktu yang lama? Jawabannya adalah agar tangan, bahu, dan leher tidak kram. Selanjutnya nomor 10, tulislah ide pokok masing-masing paragraf. Oke, paragraf pertama di situ ada 8 paragraf ya. Paragraf yang pertama, irama dayungan yang baik. Ingat, ide pokok itu ide penting, jadi tidak harus ditulis satu kalimat penuh. Paragraf kedua yaitu mengubah posisi tubuh agar tekanan dan titik berat pada tubuh serta saraf tidak terpusat pada satu area. Selanjutnya, paragraf yang ketiga, hindari berpegangan pada bagian melengkung setang untuk waktu yang lama. Paragraf 4, bersepeda dapat mencegah kenaikan berat badan. Selanjutnya, paragraf kelima, bersepeda cocok untuk orang yang sedang mengalami kenaikan berat badan. Dan yang keenam, mengayuh sepeda di jalan menanjak terasa lebih berat. Paragraf yang ketujuh, tetap mengayuh sepeda ketika di jalan menurun agar kaki tidak nyeri. Dan paragraf yang kedelapan, memastikan ukuran kerangka sepeda tepat untuk tubuh. Nah teman-teman, itu dia penjelasan nomor 1 sampai dengan nomor 10. Teman-teman bisa mengoreksinya secara mandiri ya. Bu Guru percaya kepada teman-teman semua kelas 5. Insya Allah anak-anak kelas 5 itu anak-anak yang solih-solihah, anak hebat, dan bisa bertanggung jawab serta jujur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.